Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di persekutuan pemahaman Alkitab GKI Taman Cibunut pada hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan dengan tema upah mengikut Kristus. Sebelum itu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, memohon hikmat dari Tuhan supaya acara ini terselenggara dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sekarang kami akan memulai persekutuan pemahaman Alkitab pada hari ini. Kami percaya bahwa Engkau di dalam Roh Kudus senantiasa memimpin dan menyertai kami, agar persekutuan ini terselenggara senantiasa di dalam kasih dan penyertaan Tuhan saja. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap bersatu hati bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita bersama-sama bernyanyi dari PKJ nomor 265, Bukan Karena Upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan Putra Tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan dan pendalamannya. Untuk itu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk memohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami supaya kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami, agar kami bukan hanya bisa memahami firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kami menerapkan firman Tuhan itu di sepanjang kehidupan kami setiap hari. Kiranya Engkau pula yang memberikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu ini di tengah segala kelemahan dan kekurangannya. Biarlah hanya firman-Mu saja yang disampaikan olehnya. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 19 ayat 27 sampai 30.
Demikianlah firman Tuhan tertulis. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Upah mengikut Kristus. Upah. Ketika mendengar kata ini, apa yang terlintas di benak dan pikiran Bapak Ibu Saudara? Di zaman Tuhan Yesus dan sebetulnya di masa kini juga, upah lazimnya adalah bayaran yang diberikan kepada seorang pekerja karena jasa-jasanya. Saat itu, seorang pekerja biasanya menerima upah sebesar 1 dinar selama 1 hari bekerja. Jika dihitung menurut upah minimum kota atau UMK Kota Bandung yang sebulannya adalah 3.623.778, maka jika dibagi dengan 25 hari kerja, penghasilan harian pekerja di Bandung adalah Rp144.951. Jadi, sebagai pekerja di Kota Bandung, kita bisa bayangkan bahwa 1 dinar itu setara dengan Rp144.951. Menurut Browning, di dalam kamus Alkitab, di zaman Tuhan Yesus, nilai uang 1 dinar setara dengan seharga seekor domba. Sekarang ini untuk harga seekor domba rata-rata kisaran 1,5 sampai 2 juta rupiah. Tetapi dapat kita bayangkan bahwa 1 dinar ini bukan uang yang kecil. Sekalipun upah diberikan kepada pekerja karena jasanya, sebetulnya upah bisa juga diberikan oleh seorang tuan kepada hambanya atas dasar belas kasihan. Misalnya kisah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16, yaitu perikop yang tertulis setelah perikop yang kita baca pada hari ini. Dikisahkan di dalam perumpamaan itu, saat sore hari, yaitu pukul 5 petang, sang tuan melihat seorang pekerja yang menganggur di pasar. Pekerja ini dipanggil untuk bekerja di ladang tuan tersebut. Dan saat malam tiba, yaitu saat pembagian upah, sang tuan mengupahi pekerja yang datang sore hari ini sama dengan upah pekerja yang datang pada pagi hari. Sekalipun hal ini menimbulkan kecemburuan, tetapi sang tuan tentu memiliki alasan. Alasannya adalah kemurahan hati. Jadi, pekerja yang baru bekerja sore dan berakhir malam hari sebetulnya mendapatkan upah penuh, sama seperti upah seorang yang bekerja di pagi hari. Semuanya bukan karena hasil usaha pekerja yang sore hari tersebut, tetapi benar-benar atas dasar kemurahan hati tuannya. Semuanya bukan karena jasa-jasa atau hasil pekerjaan sang hamba ini, tetapi murni karena kemurahan hati tuannya. Jadi
Di dalam Alkitab, kata upah bisa diterapkan pada dua hal. Pertama, pemberian kepada seseorang atas jasa-jasanya. Kedua, pemberian kepada seseorang atas dasar kemurahan hati sang pemberi, bukan karena jasa-jasa sang penerima. Dari pengertian yang pertama, jasa seorang pekerja sangat diperhitungkan. Dari pengertian yang kedua, jasa seorang pekerja tidak diperhitungkan. Ketika kita berbicara tentang upah mengikut Kristus, sebetulnya kita tidak menggunakan pengertian yang pertama, tetapi pengertian yang kedua. Kristus menganugerahkan kita keselamatan. Itu bukan hasil usaha kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu tertulis juga di dalam Alkitab. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ketika mengikuti Kristus kita menerima suatu upah. Upah tersebut sebetulnya adalah anugerah Allah, bukan karena jasa-jasa kita. Di dalam Matius 19 ayat 27 sampai 30, kita bisa melihat percakapan antara Yesus Kristus dengan murid-muridnya tentang upah. Memang kata upah ini tidak secara eksplisit tertulis di dalam Matius 19 ayat 27 sampai 30 ini. Tetapi kita bisa menerima pengertian ini karena setelah perikop ini barulah Tuhan Yesus berbicara tentang upah. Petrus di dalam teks tersebut, Petrus bertanya kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Bapak Ibu Saudara, apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini sebenarnya? Maksudnya adalah ketika murid-murid tetap setia menjadi pengikut Tuhan Yesus, mereka akan berada dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit dan bumi yang baru, sebagai hakim atas manusia. Saudaraku, di dalam teks ini ada beberapa kata kiasan yang perlu kita perdalam maksudnya agar kita tidak salah sangka. Di dalam teks ini ada istilah 12 tahta. Istilah ini menggambarkan sebetulnya adalah otoritas ilahi kepada orang-orang percaya bahwa di langit dan bumi yang baru nanti mereka akan menjadi bagian dalam kemuliaan Allah. Mengapa tahtanya cuma 12? Tahtanya tentu masih berjumlah 12 karena baru 12 orang murid saja yang berkomitmen mengikuti Tuhan Yesus, yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tahta itu akan semakin meluas ketika para murid yang dimulai oleh Simon Petrus menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada segala bangsa melalui peristiwa Pentakosta. Setiap orang percaya yang menerima baptisan akan duduk dalam tahta-tahta itu. Dalam pengertian mereka akan hidup dalam kemuliaan Allah. Saudaraku, mereka yang telah berada di dalam tahta itu dalam pengertian kemuliaan Allah diberikan kuasa untuk menghakimi. Menghakimi di dalam teks ini bukan berarti memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kata menghakimi merujuk pada peran para hakim di era Perjanjian Lama. Para hakim di era Perjanjian Lama berperan sebagai pemimpin dan pemelihara kehidupan yang beradab bagi bangsa Israel.
Jadi dengan kata lain, menghakimi berarti adalah tindakan Allah dan orang-orang percaya untuk memelihara kehidupan yang beradab, yang adil dan sejahtera di langit dan bumi yang baru nanti. Di dalam perkataan Yesus ini, nampaknya tugas menghakimi ini hanya diberikan kepada ke-12 murid. Sebetulnya pengertiannya sama seperti ke-12 tahta. Tugas menghakimi ini akan menjadi tugas semua orang percaya di langit dan bumi baru. Setiap orang akan hidup saling memelihara satu sama lain. Saling memelihara keadilan, saling memelihara kehidupan yang beradab, dan saling mensejahterakan. Jadi upah yang pertama bagi para pengikut Tuhan Yesus adalah kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus di langit dan bumi yang baru. Upah yang kedua tertulis di ayat 29. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Mereka yang karena kesetiaannya kepada Tuhan Yesus kehilangan hartanya dan orang-orang terdekatnya di dalam kehidupan di langit dan bumi baru, mereka akan menerima 100 kali lipat. Kata 100 kali lipat ini sebetulnya kalimat simbolis untuk menunjukkan ketidakberhinggaan berkat Tuhan kepada orang-orang percaya di langit dan di bumi yang baru. Berkat Allah ini akan menjamin kebutuhan hidup orang-orang percaya. Dan berkat Tuhan ini akan membuat mereka memiliki keluarga yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Jadi upah yang kedua jika kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus adalah hidup kita akan dijamin. Dan kita akan memiliki keluarga dalam pengertian persekutuan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kedua upah ini diterima oleh kita bukan karena jasa-jasa kita, tetapi semata-mata kasih Allah kepada kita. Karena kasih-Nya lah kita boleh memperoleh kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di langit dan bumi baru. Karena kasih setia-Nya lah kita boleh memperoleh jaminan kebutuhan hidup dan keluarga yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, hari-hari ini kita semakin tidak menentu karena kita berhadapan dengan situasi yang berat, pergumulan yang berat. Mungkin tidak sedikit di antara kita yang imannya mulai tergoncang. Pesan firman Tuhan pada hari ini adalah, setialah kepada Tuhan, tetaplah mengikutinya, peliharalah iman, sampai kita mengakhiri pertandingan hidup kita di dunia ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dan meneguhkan kita untuk menjalankan hari-hari kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya bahwa di hari-hari kami yang penuh dengan ketidakpastian, Engkau memberikan kepastian kepada kami, yaitu rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera atas hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sekali lagi mengingatkan kami pada hari ini untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan yang indah tersedia bagi kami. Oleh karena itu ajarkanlah kami untuk senantiasa memelihara iman sampai akhir kehidupan kami.
Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau pula yang akan memberkati kehidupan keluarga kami, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, memberkati setiap pekerjaan kami, supaya senantiasa selaras dengan pekerjaan tangan Tuhan. Kiranya Engkau pula memberkati kehidupan gereja kami. Kami percaya Engkau yang akan memelihara persekutuan gereja kami. Sekalipun kami belum beribadah secara tatap muka, kami sedang mempersiapkan diri untuk sampai ke sana. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kasih di antara kami, supaya kami senantiasa saling mendoakan, saling mendukung, dan saling memberikan kekuatan. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada majelis jemaat yang di dalamnya ada para pendeta dan penatua, supaya mereka bisa menghasilkan keputusan yang bijaksana dalam hal mempersiapkan diri untuk ibadah tatap muka. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau pula yang memberkati bangsa dan negara kami, tempat di mana kami hidup dan berkarya. Berkatilah pemimpin kami, baik di daerah sampai pimpinan pusat, supaya mereka dapat menghasilkan kebijakan yang baik untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, kami semua masih berhadapan dengan COVID-19. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian agar kami tetap senantiasa dapat mengikuti protokol kesehatan untuk menjalankan dan dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur untuk semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Ajarkanlah kami Tuhan agar hidup kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih untuk persekutuan pemahaman Alkitab yang boleh terselenggara pada hari ini. Biarlah firman Tuhan itu tersimpan di dalam hati dan pikiran kami dan berbuah melalui perkataan dan perbuatan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang menaikkan doa syafaat yang kami percaya Engkau mendengar lebih jauh dari apa yang sanggup kami katakan. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menutup persekutuan pemahaman Alkitab kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pemahaman Alkitab pada hari ini telah selesai. Kiranya firman Tuhan dapat tersimpan di dalam hati dan pikiran kita dan dapat kita terapkan di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Dan biarlah Tuhan senantiasa selalu menjaga dan mengiringi hidup kita setiap hari. Sampai berjumpa di pemahaman Alkitab di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.